Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1156. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ambil kameranya, teriak wanita itu bersemangat. Orang-orang Asia itu segera bergegas menuju Stephen Lin. Mundur dan rekam, kata Stephen Lin kepada Huang Tingjun. Huang Tingjun tidak mencoba yang terbaik, dan mundur dengan tegas, meninggalkan medan perang utama ke Stephen Lin. Melihat beberapa orang Asia yang bergegas mendekat, Stephen Lin menunjukkan seringai di wajahnya. Dia mengambil kursi di sebelahnya, dan melemparkannya ke kepala kelompok. Dengan sekali klik, kursi itu hancur, dan orang di depannya langsung jatuh ke tanah. Setelah itu, Stephen Lin meninju yang lain dengan backhand. Meskipun orang-orang ini mampu, mereka adalah bajingan di depan Stephen Lin, dan mereka semua terlempar ke tanah dalam sekejap mata. Angkat tangan, jangan bergerak. Semburan teriakan terdengar. Polisi berwajah hitam itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Stephen Lin. Stephen Lin memandang pihak lain dan berkata tanpa ekspresi, para pejabat dan gangster berkolusi dan ditangkap. Berhenti tepat waktu dan berbalik. Petik 2. Saya meminta Anda untuk mengangkat tangan, dan pria gendut di sana itu. Kata polisi dengan marah. Apakah kamu akan pergi jauh-jauh ke Hei? Stephen Lin bertanya. Jika kamu tidak mengangkat tangan, aku akan menembak. Polisi berwajah hitam itu berteriak dengan semangat. Hei! Stephen Lin menghela nafas dan berjalan menuju pihak lain. Polisi berwajah hitam itu menatap Stephen Lin dan berkata, saya akan menghitung sampai 3, 2. Petik 2. Stephen Lin masih tidak berniat untuk berhenti. 1. Bang! Dengan suara tembakan, Stephen Lin tiba-tiba mengangkat tangannya. Bentak, adegan percikan darah tidak muncul, dan polisi berwajah hitam itu tertegun. Di depan polisi berwajah hitam itu, Stephen Lin mengarahkan tangannya ke arah polisi itu dan merentangkan 5 jarinya. Di tangan Stephen Lin, sebuah peluru terlihat jelas. Menangkap peluru dengan tangan kosong. Polisi berwajah hitam itu tertegun. Ini seorang pejuang, Kerry. Rekan di sebelah polisi berwajah hitam itu berteriak kegirangan, lalu mengeluarkan pistol laser. Anda dicurigai menyerang polisi. Saya sekarang telah memerintahkan Anda untuk mengangkat tangan atas nama polisi Bayer, atau Anda akan ditembak. Teriak seorang polisi lainnya. Stephen Lin membuang peluru itu ke samping, melihat ke pihak lain dan berkata, apakah menurutmu benda itu akan berhasil untukku? Tembak, Jimmy, teriak polisi berwajah hitam bernama Kerry. Polisi bernama Jimmy dengan tegas menarik pelatuknya. Piu, sinar laser ditembakkan langsung ke Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya. Sinar laser mengenai tangan Stephen Lin, tetapi tidak menembus tangan Stephen Lin, tetapi langsung meleleh di tangan Stephen Lin. Telapak tangan Stephen Lin menghitam, tapi selain itu, tidak ada yang berubah. Ya Tuhan, semua orang yang hadir tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa menahan sinar laser dengan kekuatan fisik. Apakah ini masih manusia? Stephen Lin menjabat tangannya dan berjalan di depan kedua polisi itu. Kalian benar-benar memalukan bagi Bayer. Stephen Lin berkata, meninju masing-masing dari dua polisi itu, menjatuhkan mereka ke tanah. Setelah itu, Stephen Lin menatap wanita di sebelahnya. Tidak, jangan. Wanita itu mundur beberapa langkah dengan bersemangat, tetapi karena dia mundur terlalu tergesa-gesa dan karena dia memakai sepatu hak tinggi, kakinya tersentak, menyebabkan orang yang jatuh itu jatuh ke belakang. Pada saat ini, langkah kaki dan suara datang dari lantai bawah. Kemudian, beberapa sosok muncul di tangga. Orang-orang ini jelas adalah orang yang sama yang pernah mereka lihat di kantor polisi sebelumnya. Orang-orang itu sedang berbicara dan tertawa. Ketika mereka melihat situasi di atas, mereka tertegun sejenak, lalu mereka melihat Stephen Lin dan Huang Tingjun.
Dua orang ini, bunuh mereka. Seorang pria berteriak, dan memimpin untuk bergegas menuju Stephen Lin. Beberapa orang lainnya bergegas bersama. Namun, orang-orang ini segera jatuh ke tanah dan melolong seperti orang lain. "Ayo pergi," kata Stephen Lin kepada Huang Tingjun. "Ayo pergi." Huang Tingjun mengangguk berulang kali, mengikuti Stephen Lin ke bawah, dan meninggalkan toko hitam yang membantai orang ini. "Posting videonya di internet nanti," kata Stephen Lin. "Ya." Huang Tingjun mengangguk dan berkata, "Lebih baik mengetahui bahwa kamu kuat. Saya pikir kamu hanya ingin memukuli orang-orang ini. Apa gunanya memukuli mereka? Orang-orang ini semua adalah gangster. Mereka telah dipukuli banyak karena mereka masih muda. Apalagi memukuli mereka tidak akan mempengaruhi kedua polisi itu, tetapi mereka akan ditangkap oleh orang lain. Ketika orang mengetahui lokasi kita dan menemukan Joey, keluarga Joey akan tahu tentang omong kosongmu. Sayang sekali, sekarang bahwa Anda melakukannya seperti ini, orang-orang memukuli Anda, dan kedua polisi itu juga dihancurkan," Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Luar biasa. Jika kamu ingin berbicara tentang trik untuk berurusan dengan orang, itu harus kamu. Aku tidak bisa melakukannya. Aku terlalu berpikiran sederhana dan terlalu lugas. Aku tidak punya banyak trik untuk dilakukan. Berurusan dengan orang-orang." Huang Tingjun menghela nafas. "Apakah kamu terlalu lurus? Apa yang kamu ungkapkan dengan samar?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Tidak, jangan pikirkan itu. Aku akan pergi ke videonya dulu. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin membuat mozaik untuk kami?" tanya Huang Tingjun. "Bagaimana menurutmu?" Stephen Lin bertanya balik. "Itu pasti, kamu sangat terkenal sekarang. Jika orang tahu kamu pergi ke distrik lampu merah, itu akan selesai," kata Huang Tingjun. Stephen Lin mengangguk, menghentikan taksi, dan membawa Huang Tingjun ke rumah Joey. Dalam perjalanan, Huang Tingjun langsung memposting video yang dia rekam sebelumnya di internet. Huang Tingjun sangat pintar, dan memposting video tersebut di platform video lokal, sehingga ketika video tersebut muncul, internet lokal langsung meledak. Sebagai negara yang melegalkan kawasan lampu merah, masih ada situasi di mana polisi berkolusi dengan toko untuk membantai pelanggan, yang tentunya merupakan pukulan telak bagi kredibilitas seluruh negara dan kredibilitas kawasan lampu merah. Video semacam itu menghentikan banyak turis yang ingin datang ke Bayer untuk merasakan pesona distrik lampu merah, dan pendapatan pajak dari seluruh industri seks masuk dalam 10 besar di Bayer. Ini belum berakhir. Tidak lama setelah Huang Tingjun memposting video, banyak orang yang memiliki pengalaman serupa dengan Huang Tingjun juga berbagi pengalaman mereka di bawah video. Mereka juga ditarik ke beberapa toko terpencil, dan kemudian diminta untuk memungut biaya tanpa konsumsi jika polisi memanggil polisi. Polisi juga akan sepenuhnya mendukung toko-toko ini, dan pada akhirnya mereka harus membayar uang sebagai gantinya saja. Komentar tersebut semakin memukul industri merah di Bayer. Huang Tingjun bahkan mengunggah bukti pembayaran denda sebelumnya, yang langsung mendorong kantor polisi Bayer ke garis depan. Kepala Polisi Bayer City harus segera mengadakan konferensi pers, mengumumkan bahwa dia telah meluncurkan penyelidikan ke kantor polisi dan telah menangkap beberapa polisi yang diduga berkolusi dengan toko-toko hitam. Mereka pasti akan melarang toko-toko ini dan melarang pihak lain untuk terlibat dalam industri tersebut. Pada saat yang sama, mereka akan secara aktif menghubungi korban terkait dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada korban terkait. Di akhir konferensi pers, direktur meyakinkan seluruh dunia bahwa mereka akan melakukan tindakan perbaikan yang relevan dalam 3 bulan ke depan. Tindakan tersebut akan menghapus sampah di distrik lampu merah dan memastikan keamanan distrik lampu merah. Di saat yang sama, direktur juga berharap wisatawan tidak terpengaruh oleh hal ini. Karena dampak dari kejadian ini, terus dukung industri lokal Red Light District. Saat ini, Stephen Lin sudah kembali ke rumah Joey. Karena gangguan dari tugas-tugas ini, sudah jam 6 sore ketika Stephen Lin kembali ke rumah Joey.
Pengurus rumah tangga membawa Stephen Lin dan Huang Tingjun ke lantai tempat restoran berada di lift. Restorannya tidak sebesar berbagai aula yang saya lihat sebelumnya. Ini hanya restoran biasa, tapi dekorasinya lebih mewah. Restoran mengadopsi dapur terbuka, dan beberapa koki memasak makanan menghadap semua orang di tempat, dan pengunjung dapat menyaksikan koki memasak sambil makan. Nasib, Tuan Ting. Joey sudah menunggu di restoran, dan ketika dia melihat keduanya datang, dia dengan hangat menyapa mereka. Stephen Lin dan Huang Tingjun berjalan ke arah Joey dan duduk. "Mengapa ayahmu belum datang?" Huang Tingjun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kami baru mulai makan 13 menit, dan dia biasanya baru datang sekitar 11 atau 12 menit, kata Joey. "Dia benar-benar ahli manajemen waktu," kata Huang Tingjun dengan emosi setelah melihat arlojinya. "Hidup seperti itu terlalu melelahkan." Stephen Lin meregangkan pinggangnya dan berkata, "Aku suka santai dan tidak terlalu melelahkan." Petik 2. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi bermain hari ini? Joey bertanya. "Juga. Tidak pergi kemana-mana," kata Huang Tingjun dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Aku akan membeli sesuatu untuk dikirim kembali oleh kakak iparmu," kata Stephen Lin. "Kakak ipar?" Tanda tanya tanda seru petik 2. Huang Tingjun dan Joey dengan tegas memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dalam kalimat ini. Wajah Stephen Lin sedikit membeku, katanya dengan santai, tetapi tiba-tiba mengungkapkan informasi yang paling penting. "Jangan pikirkan itu," kata Stephen Lin cepat. "Ketahui nasibmu. Kamu tahu orang-orang, kamu tahu wajahmu, kamu tidak tahu hatimu, kamu memiliki alis tebal dan mata besar, kamu tidak menyangka melakukan hal yang lebih rendah dari binatang buas. Kamu masih berbicara tentang saya. Anda masih memiliki hak untuk membicarakan saya." Huang Tingjun menunjuk ke arah Lin Lin dengan penuh semangat. Stephen berteriak, "Sisi kecil, kamu punya 2 istri?" Joey bertanya dengan ambigu. "Ahem." Stephen Lin buru-buru batuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya. Orang kepercayaan dengan orang kepercayaan sangat mencintai sehingga dia tidak bisa menahan diri, kata Stephen Lin. "Sial, aku sangat iri." Huang Tingjun berkata dengan air mata berlinang, "Berkah dari Kiren, inilah yang diimpikan oleh begitu banyak pria, dan kamu benar-benar melakukannya." "Aku sangat iri." "Coba juga," kata Stephen. "Apakah itu benar-benar mungkin?" Huang Tingjun bertanya dengan heran. "Ketika saatnya tiba, jika aku tidak membunuhmu, Meng Jie akan melakukannya juga." Meng Jie adalah seorang dokter psikologi. Jika kamu benar-benar menemukannya, kamu tidak akan bisa menyembunyikannya darinya. Stephen Lin dikatakan. "Itu benar," kata Huang Tingjun sambil tersenyum. "Lalu apakah kamu menyembunyikannya dari kalian berdua sekarang?" Joey bertanya. "Mereka berdua saling kenal," kata Stephen Lin. "Kamu tahu." Joey dan Huang Tingjun saling memandang. "Awesome," ucap keduanya sambil mengacungkan jempol bersamaan. Pada saat ini, lift yang tidak jauh dari situ tiba-tiba terbuka. 3 orang keluar dari lift, 1 pria dan 2 wanita. "Ayah, Ibu," panggil Joey. Stephen Lin memandang mereka bertiga, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Maaf, aku tahu, bukankah ini seseorang?" Wajah gemuk Huang Tingjun bergetar karena kegembiraan. Bab 1157. 3 orang keluar dari lift, 1 Batondich, 1 lagi istri Batondich, dan 1 lagi wanita cantik berambut merah kecoklatan. Kecantikan ini tidak mudah, wajahnya kurang awet muda dan cantik, tapi dia penuh pesona wanita dewasa. Dia termasuk tipe kuno, yaitu pria yang lebih tua menyukai tipe kecantikannya, masuk akal, cantik, dewasa, dan stabil. Namanya Natalie Portman. Adipati Bohemia saat ini. Pernah menjadi tunangan Stephen Lin. Huang Tingjun jelas mengetahui hal ini, jadi dia tidak bisa menahan tangis. Gerakan Huang Tingjun segera menarik perhatian mereka bertiga, dan mereka semua melihat bersama. Ketika Natalie melihat Stephen Lin, Natalie jelas tertegun sejenak,
lalu segera kembali ke ekspresi normalnya. Mereka bertiga berjalan beriringan. "Selamat malam, semuanya," kata Barton Ditch sambil tersenyum. "Selamat malam, Tuan Button," Stephen Lin mengangguk ke Button. "Stephen, kamu pasti sudah familiar dengan yang ini, kan? Adipati Bauhinia, Adipati Natalie," Barton menunjuk ke Natalie di sebelahnya. "Lama tidak bertemu," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Dia dan Natalie sudah hampir setahun tidak bertemu. Dia berpikir bahwa tidak akan ada banyak kesempatan untuk bertemu dalam hidup ini, tetapi tanpa diduga, mereka bertemu di rumah Joey. "Lama tidak bertemu," kata Natalie ringan. "Karena kita juga punya urusan bisnis dengan Adipati Bauhinia, jadi Natalie datang untuk membicarakan sesuatu denganku hari ini. Jika waktu mengizinkan, kita akan makan malam bersama di malam hari," jelas Barton. "Itu kehormatan kami," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Aku tahu kalian berdua pernah memiliki masa lalu, tapi itu sudah berlalu. Kita semua berteman malam ini," kata Barton sambil tersenyum. Natalie tersenyum dan berkata, "Aku sudah melupakan masa lalu." Petik 2. Button tersenyum dan berkata, "Kalau begitu semuanya duduk. Stephen, kamu duduk di sebelahku." Petik 2. "Oke," perintah Stephen Lin mengangguk. Sekelompok orang duduk mengelilingi meja. Pukul 6.13 malam, makan malam dimulai tepat waktu, tanpa melewatkan 1 menit pun. Stephen Lin duduk di sebelah Barton, di sisi lain Barton adalah istrinya, dan di sebelah istrinya adalah Natalie. Melihat ke depan dari posisi Stephen Lin, dia bisa saja bertemu Natalie. Stephen Lin teringat hari-hari ketika dia dan Natalie berperan sebagai pasangan tunangan. "Apakah ayahmu baik-baik saja?" Stephen Lin bertanya. "Dia sudah mati," kata Natalie. Stephen Lin tertegun sejenak, mengingat ayah Natalie memang sakit parah ketika dia pergi, dan sekarang hampir setahun telah berlalu, dan wajar baginya untuk meninggal. "Belasungkawa saya," kata Stephen Lin. "Dia sudah pergi selama lebih dari setengah tahun," kata Natalie. "Stephen sepertinya sibuk dengan pelatihan khusus selama itu, aku dengar dari Joey," tanya Barton. Selama waktu itu, saya sedang mundur untuk jihad, jadi saya tidak tahu banyak hal," kata Stephen Lin. "Pantas saja kamu tidak tahu tentang ini, itu normal, kepala pelayan. Buka botol Molan 39 di lemari anggurku," kata Barton kepada kepala pelayan di sampingnya. "Ya." Kepala pelayan itu mengangguk, lalu berbalik dan mengambil sebotol anggur merah dari lemari anggur di sebelahnya. "Minumlah anggur malam ini, ketahuilah nasibmu. Setelah minum, pergilah ke ruang kerjaku untuk membicarakan sesuatu," kata Barton. "Oke." Stephen Lin mengangguk. Harus dikatakan bahwa teknik memasak para koki keluarga Barton masih unggul, dan beberapa hidangan memiliki warna dan rasa yang lezat. Tapi Stephen Lin sedang tidak mood untuk makan, karena Natalie yang duduk di hadapannya akan menatapnya dari waktu ke waktu, yang membuatnya merasa sedikit menyeramkan. Butuh 1 jam 15 menit untuk makan dan minum 2 botol anggur yang tak ternilai harganya. Pada pukul 7.30 malam, Stephen Lin mengikuti Barton ke lift menuju atap. Bersama Natalie. Stephen Lin tidak mengharapkan ini. "Yang ingin saya diskusikan dengan Barton jelas tentang mengumpulkan suara, dan Barton bahkan membawa serta Natalie. Untuk apa ini? Apakah dia benar-benar mengira dia sangat dekat dengan Natalie?" Stephen Lin melirik Natalie dan menemukan bahwa Natalie juga sedang menatapnya. "Ngomong-ngomong, bisnis apa yang kamu diskusikan dengan Tuan Button?" Stephen Lin bertanya. "Beberapa kerja sama," kata Natalie. "Oh." Stephen Lin mengangguk, dan tidak bertanya lagi, karena Natalie sepertinya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Lift langsung naik. Di sisi lain, Bayer, di suatu tempat di distrik lampu merah. "Sekelompok idiot, apakah kamu tahu bahwa kita memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan malam ini, dan mereka membuat masalah besar untukku? Baru saja kepala polisi memanggilku sendiri dan memarahiku, dan menyuruhku menjagamu. Kalau tidak,
biarkan aku terlihat baik. Aksi, kamu bajingan, kamu sangat marah padaku. Seorang pria gemuk-gemuk menunjuk ke beberapa pria dengan hidung memar dan wajah bengkak berlutut di tanah dan mengumpat dengan keras. Orang-orang dengan hidung memar dan wajah bengkak ini adalah orang Asia yang sama yang dipukuli oleh Stephen Lin sebelumnya. Bos, apakah kamu masih ingin melakukan pekerjaan malam ini? Seorang pria kurus di sebelahnya bertanya. Lakukan, tentu saja Asi, masalah ini terkait dengan masa depan bos. Kami telah berkembang dibayar selama bertahun-tahun, bukan hanya untuk masalah ini. Anda meminta saudara-saudara untuk mempersiapkan teman-teman dan menunggu saya. Berita, kata Fatih dengan wajah dingin. Ya, pria kurus itu mengangguk. Malam tiba. Seluruh kota Bayer diselimuti pesta dan pesta. Kota yang sangat berkembang ini dapat dianggap sebagai salah satu sarang penjualan emas terbaik di dunia, dan justru karena itulah Bayer akan melegalkan distrik lampu merah untuk merangsang lebih banyak orang berbelanja di kota ini. Stephen Lin mengikuti Barton ke lantai paling atas. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin datang ke lantai setinggi itu. Setelah keluar dari lift, Stephen Lin berjalan ke jendela Prancis di sebelahnya. Melihat keluar dari jendela dari lantai ke langit-langit adalah pemandangan malam seluruh kota Bayer. Itu lebih dari 200 meter di atas tanah, dan tidak ada bangunan di sekitarnya yang menghalangi garis pandang. Melihat keluar dari sini, Anda dapat melihat tepi seluruh kota. Dua duduk, kata Barton. Stephen Lin berbalik dan berjalan kembali ke posisi tengah. Ada beberapa sofa di sini, dan ada beberapa rak buku di sampingnya. Selain itu tidak ada yang lain. Stephen Lin tidak menyangka dekorasi di lantai paling atas akan begitu sederhana. Stephen Lin duduk di sofa. Sofa empuk dan sangat nyaman untuk diduduki. Natalie duduk berhadapan dengan Stephen Lin, sementara Barton duduk di antara mereka. Tiga orang duduk dalam bentuk segitiga. Natalie, apakah kamu tahu bisnis apa yang akan didiskusikan Stephen denganku di sini? Barton bertanya. Urusan apa? Tanya Natalie. Dia ingin menyelidiki Hideshi Yoshino, kata Barton. Meminta suara untuk Hideshi Yoshino. Natalie sedikit mengernyit, menatap Stephen Lin dengan marah. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Natalie datang kepadaku kali ini untuk membantu sesama Blair mengumpulkan suara, kata Barton. Blair, kandidat Eropa dari kawasan Eropa. Stephen Lin bertanya dengan heran. Sebelum datang ke sini, dia telah mengetahui tentang kandidat dari semua benua sebelumnya, dan dia tidak asing dengan nama Blair. Dia juga pacar Duke Natalie, kata Barton. Pacar? Stephen Lin melirik Natalie. Terkejut, tanya Natalie. Tidak mengherankan, kamu harus punya pacar di usiamu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Blair adalah pemilik perusahaan penerbangan terbesar di dunia, dan dia juga penggagas proyek cahaya bulan. Dia dianggap sebagai pemimpin generasi dewasa Eropa, dan sekarang dia adalah presiden cabang Eropa dari Illuminati. Dia cocok dengan Adipati Bauhinia dalam kapasitasnya. Dalam bahasa kerajaan naga Anda, itu disebut pasangan yang cocok, kata Barton. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Di dunia barat, hubungan antara pria dan wanita relatif terbuka, jadi membicarakan pacar saat ini di depan mantan tunangan adalah hal yang sangat normal, jadi Stephen Lin tidak keberatan Barton mengatakan ini. Belum lagi dia dan Natalie hanya berakting, dan tidak ada hubungan yang mendalam di antara mereka, pacar Natalie tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Blair ini memang orang yang cakap. Proyek lunar, proyek kolonisasi bulan, diusulkan sejak 20 tahun yang lalu. Setelah itu, dengan suntikan dana besar, banyak negara berhasil mendarat di bulan. Wilayahnya sendiri di bulan. Bulan kini telah menjadi salah satu tujuan wisata paling modis. Tentu saja tidak mudah untuk pergi ke sana, dan biaya perjalanannya disebut-sebut mencapai 100 juta dolar AS. Dan 100 juta dolar AS ini diserahkan kepada perusahaan Blair. Saat ini,
Hanya perusahaan di bawah Blair yang dapat melakukan perjalanan pribadi ke dan dari bulan. Jadi, Natalie di sini untuk meminta suara untuk pacarnya. Apakah itu maksudnya? Tanya Stephen Lin. Blair ingin bergabung dengan Majelis Umum Illuminati, dan aku pasti akan membantunya mencapai ini, kata Natalie enteng. Sayangnya, Hideshi Yoshino juga ingin bergabung dengan Majelis Umum Illuminati. Saya telah setuju untuk membantunya menyelesaikan masalah ini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Keduanya adalah teman baik saya, dan Stephen adalah penyelamat putra saya, jadi kali ini mereka menemukan saya pada saat yang sama. Satukan mereka semua dan lihat pendapat kalian berdua, kata Barton. Stephen Lin melirik Barton. Apa-apaan, rubah tua ini. Kamu benar-benar pengusaha berdarah dingin. Stephen Lin diam-diam mengutuk dalam hatinya. Apa yang dikatakan Barton kedengarannya bagus, tetapi sebenarnya itu sepenuhnya mengungkapkan esensi dari pencatut berdarah dinginnya. Masalahnya sangat sederhana, baik dia dan Natalie ingin meminta suara, seperti dua pelanggan yang tertarik pada suatu produk pada saat yang sama, bos menyatukan dua pelanggan, hanya ada satu tujuan, yaitu dua. Harga tertinggi untuk pelanggan akan menjual item kepada siapapun. Singkatnya, Barton ingin Stephen Lin dan Natalie membandingkan satu sama lain, dan siapapun yang memberi lebih banyak keuntungan akan mendapatkan tiketnya. Bab 1158. Stephen Lin selalu merasa bahwa mengejar keuntungan adalah hal yang tepat bagi pebisnis, tetapi mereka juga harus memiliki prinsip. Misalnya, dia menyelamatkan putra Barton, Joey. Tidak peduli seberapa besar keinginan Barton untuk mendapatkan keuntungan, dia tidak ingin menyatukan dia dan Natalie. Sekarang dia dan Natalie disatukan, berhadap-hadapan, dan jika keduanya ingin mendapatkan tiket, mereka harus menunjukkan keuntungan yang cukup secara langsung. Ini setara dengan lelang, siapapun yang memberikan harga tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. Dari sudut pandang Stephen Lin, masalah ini sangat tidak jujur. Anda dapat meminta keuntungan, tetapi karena saya adalah penyelamat putra Anda tidak perlu mengajukan formulir seperti itu. Yang disebut lelang, jika dua orang bersaing, kemungkinan besar harga yang dibayarkan akan jauh melebihi ekspektasi, yang sama sekali berbeda dengan penjualan pribadi. Natalie juga sedikit mengernyit. Dia pikir akan mudah untuk datang ke Barton untuk membahas masalah ini sebagai Adipati Bauhinia, tetapi dia tidak menyangka bahwa Barton akan menyatukan dia dan Stephen Lin dan membiarkan mereka berdua bersaing. Stephen Lin melirik Natalie, dan Natalie juga melirik Stephen Lin. Dalam sekejap, keduanya tampak merasakan pikiran satu sama lain. Tuan Barton, saya pikir siapa yang Anda pilih adalah hak dan kebebasan Anda. Saya tidak punya hak untuk ikut campur, kata Stephen Lin datar. Tuan Barton, saya juga berpikir begitu. Tiketnya milik Anda. Tidak peduli apakah Tuan Lin menyelamatkan anak Anda atau tidak, dan apakah saya Adipati Bauhinia atau bukan, kami tidak memenuhi syarat untuk memutuskan kepada siapa Anda akan memberikan tiket Anda. Petik 2. Natalie mengikuti. Apa yang keduanya katakan membuat wajah Barton sedikit bergetar. Pernyataan mereka itu setara dengan abstain serentak dua penjual dalam lelang. Maka yang duduk di atas lilin saat ini adalah pembeli Anda. Pembeli Anda awalnya berencana untuk mengandalkan persaingan dua orang untuk menjual barang dengan harga tinggi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membelinya saat ini, jadi apa gunanya menyimpan barang ini di tangan Anda? Namun, Barton layak menjadi pebisnis yang teruji pertempuran. Dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, apakah Anda menyelamatkan nyawa putra saya, atau Duke Natalie, Anda semua adalah orang yang saya hormati dan hargai. Tiket di tangan saya bisa berikan kepada siapapun yang Anda inginkan. Bagi saya, Yoshino Hideshi dan Blair dapat bergabung dengan Majelis Umum Illuminati, dan mereka juga berhak untuk bergabung dengan Majelis Umum. Namun, hanya mereka yang bergabung dengan Illuminati ada yang bisa,
dan siapapun yang saya berikan saya memilih untuk tidak dapat secara langsung menentukan apakah dia dapat bergabung dengan asosiasi umum. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada jumlah suara. Bagaimana dengan ini? Stephen menyelamatkan anak saya akan memberinya 2 suara. Nah, bagaimana kalau saya berikan Anda 1 suara, Duke Tully? 2 suara untuk 1 suara untuk 1. Stephen Lin dan Natalie saling memandang. Rubah tua ini terlalu pandai bermain. Apa cara termudah untuk memecah aliansi? Itu untuk membuat distribusi aliansi ini tidak merata. Begitu distribusi tidak merata, pasti akan ada pertengkaran dalam aliansi karena siapa yang memiliki lebih banyak dan siapa yang memiliki lebih sedikit. Jika terlalu banyak pertengkaran, aliansi secara alami akan terpecah. Barton langsung membagi 3 suara di tangannya menjadi 2 bagian, dan Lindsay memerintahkan 2 suara untuk Natalie dan 1 suara untuk Natalie. Setelah itu, bukankah akan kembali ke cara menawar satu sama lain? Stephen Lin. Natalie menatap Stephen Lin, dan tiba-tiba memanggil. Perintah apa yang dimiliki Duke? Stephen Lin bertanya. Aku akan memberikan semua tiketnya, kamu berutang budi padaku, kata Natalie. Mendengar ini, Stephen Lin tertegun. Dia tidak menyangka Natalie akan memberinya tiket dengan mudah. Bukankah itu berarti pacarnya menginginkan tiketnya? Mengapa dia meninggalkan pacarnya begitu mudah? Stephen Lin bingung, tetapi dia berkata, tidak masalah. Tuan Button, saya sudah bernegosiasi dengan Tuan Lin. Anda dapat memberikan ketiga suara kepada Tuan Lin, kata Natalie kepada Button. Sekarang Barton tidak tahu harus berbuat apa. Untuk membiarkan kalian berdua bertarung bersama, saya secara khusus membagi tiket menjadi 2 bagian. Lebih baik bagi Anda untuk memberikan tiket Anda kepada Stephen Lin. Apakah ini kemitraan untuk bermain dengan saya? Apakah pacarmu tidak sepenting Stephen Lin? Alasan Barton sengaja mengungkit soal pacar Natalie sebenarnya untuk membuka jalan bagi Stephen Lin untuk menawar dengan Natalie. Mantan tunanganmu ingin mencari pacar barunya sebagai orang yang juga butuh suara, bisakah kamu menonton seperti ini saja? Oleh karena itu, menurut perkiraan Barton, Stephen Lin dan Natalie pasti akan saling berhadapan hari ini dan saling menawar harga tinggi. Tanpa diduga, Natalie benar-benar memainkan trik seperti itu dan mengejutkannya. Yang mulia, sejauh yang saya tahu, Blair sangat menghargai Naksin kali ini, kata Barton. Yah, dia sangat menghargainya, tapi saya akan menjelaskan masalah ini kepadanya. Tuan Button, Anda bisa memberikan tiketnya kepada Tuan Lin. Lagi pula, dia adalah penyelamat putra Anda, dan saya tidak bisa membuat hal-hal sulit bagimu. Kata Natalie. Wajah Barton sedikit tenggelam, lalu dia tersenyum dan berkata, aku masih berharap kamu bisa berbicara dengan Blair dulu, lagi pula, Blair dan aku adalah teman baik, jangan biarkan kami menyelesaikan masalah ini saat itu, dan pihak Blair akan melakukannya. Apa yang terjadi? Kata Barton. Dia tidak akan punya pendapat. Aku hanya akan memutuskan masalah ini, lanjut Natalie, tidak memberi Barton kesempatan untuk menolak. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada Natalie dan Tuan Button. Stephen Lin berdiri dengan sangat cerdas saat ini, dan membungkuk kepada Button dan Natalie. Button duduk di sofa, tercengang. Pada saat ini, dia merasa bahwa Stephen Lin dan Natalie telah ditipu oleh kerja sama mereka. Mungkinkah mereka sudah berkomunikasi sebelumnya? Tapi menilai dari cara mereka bertemu saat makan malam barusan, sepertinya mereka tidak berkomunikasi sebelumnya. Barton melirik Stephen Lin. Karena Stephen Lin telah berterima kasih padanya, jelas tidak mungkin baginya untuk mundur saat ini, jika tidak, dia tidak akan memberikan wajah Stephen Lin dan Natalie, dan itu juga akan membuat orang merasa picik. Sebagai orang terkaya di Omera dan wakil presiden Illuminati, Barton sama sekali tidak mungkin membuat orang merasa picik. Oleh karena itu, meski tidak ada keuntungan sama sekali, Barton tetap berkata sambil tersenyum, karena Duke Natalie bisa menjadi penguasa Blair,
dan kamu adalah penyelamat putraku, maka kali ini Illuminati akan selalu merekrut yang baru. 3 suara di tangan saya semua diberikan kepada Hideshi Yoshino, tetapi apakah Anda benar-benar dapat berhasil memasuki majelis umum Illuminati tergantung pada kemampuan Hideshi Yoshino sendiri. Selama kamu memberinya 3 suara ini, dia akan selalu mengingat kebaikanmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lebih baik, berbicara lebih baik daripada tidak sama sekali. Barton berpikir dalam hati, dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, jadi kamu bisa menyapanya nanti. Petik 2. Pasti. Stephen Lin mengangguk. Sekarang kita sudah selesai membicarakan bisnis, ayo ngobrol santai. Stephen, ketika anakku Joey mengatakan dia punya teman sepertimu, kupikir dia bercanda, tapi itu benar. Aku ingat lebih dari setahun yang lalu, katanya dia akan menghadiri upacara Anda, dan saya pikir dia membuat alasan untuk pergi bermain, dan sejujurnya, saya tidak optimis tentang Anda saat itu. Tanpa diduga, butuh lebih dari setahun Anda telah mencapai ketinggian Anda sekarang. Saya sangat ingin tahu tentang Anda. Saya harap kita bisa membicarakan sesuatu yang menarik di obrolan berikutnya, kata Barton. Saya juga mengagumi Tuan Barton sejak lama. Ketika saya mendengar Yoshino Yingshi mengatakan bahwa Joey adalah putra Anda, saya juga terkejut. Saya memeriksa sejarah keluarga Anda. Ini jelas merupakan legenda langka dalam sejarah modern dunia. Saya juga punya banyak orang ingin bertanya kepada Anda. Saya harap Anda bisa memberi saya saran, kata Stephen Lin. Pasti. Barton mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menjadi pendengar cerita, kata Natalie sambil tersenyum. Jadi, mereka bertiga mengobrol di kantor di lantai paling atas. Barton adalah seorang pengusaha sukses, dan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengusaha sukses adalah keterampilan komunikasi yang sangat baik. Oleh karena itu, di mulutnya, peristiwa masa lalunya menjadi cerita yang luar biasa. Tentu saja, Stephen Lin juga sangat cerewet. Jika dia dengan santai memutarbalikkan ceritanya sendiri, itu juga membuat Barton dan Natalie terpana. Dalam sekejap mata sudah tengah malam. Oke, itu akhir dari pembicaraan hari ini. Aku juga akan tidur. Stephen, jika kamu masih di rumahku besok malam, mari kita lanjutkan mengobrol. Jika tidak, maka kita akan berbicara lagi ketika Illuminati mengadakan pertengahan mereka. Tahun pertemuan, kata Barton. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke kamarku, kata Stephen Lin, berdiri dari sofa. Tuan Barton, jika Anda memiliki kesempatan, pergilah ke manor saya. Saya memiliki anggur terbaik di Eropa, kata Natalie. Pasti. Barton mengangguk, lalu mengirim Stephen Lin dan Natalie ke lift. Siri, bawa mereka ke ruang tamu, kata Barton berdiri di pintu masuk lift. Ya, Tuan. Pintu lift menutup perlahan, lalu mulai turun. Di lift, Stephen Lin dan Natalie agak berjauhan. Terima kasih telah membantu saya. Stephen Lin memecah kesunyian. Aku hanya tidak suka wajah pencatut Barton, kata Natalie enteng. Stephen Lin tersenyum dan berkata, pengusaha mengejar keuntungan, dan Barton adalah pengusaha paling sukses. Petik 2. Kamu mirip, kata Natalie. Namun, Anda memberi saya tiket. Apakah pacar Anda benar-benar baik-baik saja? Tanya Stephen Lin. Tidak masalah. Natalie menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Petik 2. Ding dong. Tuan Lin, Duke Natalie, lift telah tiba di kamar tamu Anda. Silakan ikuti instruksi ke kamar Anda. Suara Ciri terdengar di lift, lalu pintu lift terbuka. Stephen Lin memberi isyarat mengundang, dan Natalie keluar dari lift terlebih dahulu, diikuti oleh Stephen Lin. Bab 1159. Di luar lift, dua kursor dengan warna berbeda muncul di depan kedua orang itu. Satu kursor berwarna biru menunjuk ke kanan, dan kursor lainnya berwarna merah menunjuk ke kiri. Tuan Stephen Lin, silakan ikuti kursor biru ke kediaman Anda. Nona Natalie, silakan ikuti kursor merah ke kediaman Anda. Petik 2.
Suara Ciri muncul di telinga keduanya. Ini benar-benar kecerdasan buatan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kau mau duduk denganku? Tanya Natalie. Duduk. Stephen Lin terkejut sesaat, dan baru saja akan menolak, tetapi kemudian berpikir bahwa Natalie baru saja memberinya 3 suara dari Barton, dan jika dia menolak sekarang, rasanya seperti membunuh keledai. Apakah kamu punya kopi yang enak? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Saya membawa kopi terbaik di dunia, kata Natalie. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, lalu mengikuti Natalie ke kamarnya. Tak lama kemudian, keduanya datang ke kamar Natalie. Kamarnya besar dan hanya ada satu kamar tidur. Ada sofa dan tempat tidur di kamar tidur, dan ada jendela besar dari lantai ke langit-langit di samping. Berdiri di jendela dari lantai ke langit-langit, Anda masih bisa melihat seluruh kota Bayer. Stephen Lin duduk di sofa, sementara Natalie berjalan ke bar di sebelahnya dan mengeluarkan mesin kopi. Tidak lama kemudian, secangkir kopi harum diletakkan di depan Stephen Lin oleh Natalie. Terima kasih, kata Stephen Lin. Natalie sedikit tersenyum, dan duduk berhadapan dengan Stephen Lin, lalu mengambil kopinya dan memberi isyarat kepada Stephen Lin. Stephen Lin juga mengambil kopi dan menyesapnya. Rasanya lembut, sedikit pahit, benar-benar kopi yang enak. Seharusnya sudah setahun sejak aku melihatmu. Natalie meletakkan cangkirnya perlahan, menatap Stephen Lin dan berkata, "Ya." Stephen Lin mengangguk dengan emosi, memikirkan hari-hari ketika dia bersama Natalie di Eropa. Saat itu, dia tinggal di Eropa untuk waktu yang lama, dan ngomong-ngomong, dia mengirimkan mesin litografi kembali ke China, yang bisa dianggap sebagai kontribusi besar bagi kerajaan naga. Duke Bauhinia, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Stephen Lin. Tidak apa-apa, ayahku meninggalkan terlalu banyak barang untukku, dan aku butuh waktu hampir setahun untuk mengaturnya. Ada banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, sibuk dan memuaskan, kata Natalie. Itu bagus, setidaknya kamu tidak akan punya waktu untuk berjudi, kan? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Natalie tersenyum tipis dan berkata, aku sudah lama tidak berjudi. Petik 2. Berhenti saja, kata Stephen Lin. Kudengar kau menjadi Raja Suci. Tanya Natalie. Ya, Stephen Lin mengangguk. Saya tidak tertarik untuk berkelahi dan membunuh, jadi saya tidak memperhatikan perang suci. Saya tidak mengetahuinya sampai Anda menjadi Raja Suci, menonton TV. Kemudian, saya menemukan videonya dan menonton keseluruhannya proses. Penampilan Anda sangat mengejutkan, saya tahu kekuatan jus, tetapi Anda dapat mengalahkan Dork Nowotsku tanpa jus, yang di luar imajinasi saya, kata Natalie. Jus seharusnya sangat populer di Eropa, kan? Tanya Stephen Lin. Yah, memang begitu. Belum lagi di tempat lain, banyak orang di bawahku mengandalkan jus untuk menjadi lebih kuat, tapi sekarang dikatakan jus memiliki efek samping. WHO akan menyelidiki pohon kehidupan, jadi aku tidak akan membiarkannya pergi. Mereka melanjutkan untuk mengambil jus, kata Natalie. Jus bukanlah hal yang baik, kata Stephen Lin. Tapi Anda harus tahu bahwa orang-orang di negara lain di dunia kecuali Longguo menggunakan jus buah. Saya di dalamnya. Jika saya tidak membiarkan orang saya menggunakannya, cepat atau lambat mereka akan tertinggal. Bagaimana mereka bisa membantu? Bagaimana saya bisa melindungi keselamatan saya ketika saya melakukan sesuatu? Tanya Natalie. Stephen Lin sedikit mengernyit, meskipun dia tidak mau mengakuinya, apa yang dikatakan Natalie masuk akal. Di dunia ini, orang sepertimu adalah minoritas, dan kebanyakan orang biasa-biasa saja, kata Natalie. Stephen Lin menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun klan naga telah memenangkan jihad, baik pejabat senior klan naga dan dia tahu bahwa ini hanya dapat memperlambat perluasan pohon kehidupan untuk sementara. Kehidupan, maka pohon kehidupan pasti akan terus berkembang. Seperti yang dikatakan Natalie, Anda tidak membutuhkan jus kehidupan, tetapi orang-orang di sekitar Anda menggunakannya.
Mereka terus-menerus menjadi lebih kuat, dan kemudian melampaui Anda dan menjatuhkan Anda. Saat ini, apakah Anda menggunakannya atau tidak? Pohon kehidupan mengambil kesempatan gelombang ekspansi pertama. Ketika menyebar ke seluruh dunia dan orang-orang tahu tentang efeknya yang kuat, menjadi tidak mungkin untuk menekannya. Sebenarnya, banyak orang tahu bahwa pohon kehidupan memiliki efek samping, tapi orang biasa-biasa saja harus membayar harga tertentu jika ingin menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Tidak peduli apa efek sampingnya, setidaknya dalam waktu singkat, orang yang biasa-biasa saja juga bisa menjadi master yang menarik perhatian semua orang, kata Natalie. Stephen Lin mengangguk dan berkata, "Jangan bicarakan itu, aku cukup terkejut kamu menemukan pacar." Petik 2. Kamu tidak bisa melajang selamanya, kata Natalie sambil tersenyum. Itu benar. Stephen Lin mengangguk, dan berkata, selain itu, seseorang perlu mengambil alih posisi Duke. Jika Anda tetap melajang, Duke mungkin jatuh ke tangan orang lain di masa depan. Natalie, oke, sudah hampir waktunya, aku harus kembali, kata Stephen Lin sambil meminum kopi dalam sekali teguk. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang apa yang terjadi antara aku dan Blair? Tanya Natalie. Tidak ada yang membuat penasaran. Pria dan wanita belum menikah, dan kondisinya sangat baik. Bersama adalah pernikahan yang dibuat di surga. Tidak ada yang membuat penasaran, kata Stephen Lin. Semua orang berpikir begitu. Natalie mendesah lemah. Melihat penampilan Natalie, Stephen Lin sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa? Bukan apa-apa. Natalie menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang mengira aku kuat dengan Blair. Bersatu, tapi seseorang peduli apakah aku cocok dengannya atau tidak, apakah kita saling mencintai atau tidak, sepertinya di mata semua orang, kita tidak perlu mempertimbangkan faktor emosional saat kita bersama. Petik 2. Kamu tidak mencintainya. Stephen Lin terkejut bertanya. Tidak, kata Natalie. Lalu mengapa kamu masih bersama? Stephen Lin bertanya. Kau mengatakannya sendiri, pasangan yang dibuat di surga. Jika aku harus punya anak, aku berharap ayah anakku bisa menjadi orang yang cukup baik dan kuat. Oleh karena itu, setelah mencari dan mencari, hanya Blair yang memenuhi syarat, kata Natalie. Stephen Lin terdiam, dia tidak menyangka Natalie dan Blair bersama murni karena kepentingan mereka. Perasaan seperti itu tidak ada artinya di matanya, tetapi saat ini dia tidak ingin terlalu banyak bicara bagi seorang pria. Jika Anda tidak ingin terlibat dalam kehidupan emosional wanita, Anda tidak boleh terlalu banyak bertanya tentangnya. Isi kehidupan emosional. Saat ini, ponsel Natalie tiba-tiba berdering. Tunggu aku sebentar, kata Natalie, mengangkat teleponnya dan berjalan ke jendela Prancis. Stephen Lin ingin langsung pergi, tetapi Natalie menghentikannya dengan tangannya. Stephen Lin tidak punya pilihan selain mengambil cangkir dan menuangkan secangkir kopi lagi, minum kopi sambil bermain dengan ponselnya. Saat itu, bang bang bang, suara teredam datang dari luar jendela. Stephen Lin melihat ke luar jendela. Di luar jendela, kembang api meledak di udara. Karena lantai yang tinggi saat ini, kembang api yang meledak di udara tampak meledak di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat kembang api dari perspektif seperti itu. Melihat kembang api yang meledak di depannya, Stephen Lin penuh kejutan. Dia berjalan ke jendela Prancis dan melihat keluar. Natalie memegang telepon dan berdiri di samping Stephen Lin dan berkata, sayang, aku melihat kembang apimu, indah sekali, terima kasih. Apa? Kamu di bawah. Kamu ingin melihatku. Tapi aku sudah berbaring, aku sangat lelah hari ini, aku ingin istirahat. Minum kopi. Tidak, aku akan meminumnya besok, terima kasih sudah perhatian, tapi aku sangat ingin tidur, ayo lakukan ini dulu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Natalie menutup teleponnya. Blair ada di bawah. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata Natalie. Yah,
dia orang yang romantis. Dia diam-diam datang ke bar, menyiapkan kembang api yang indah ini untukku, dan membeli bunga. Jika dia ingin datang dan minum kopi denganku, dia akan pergi, kata Natalie. Lalu mengapa kamu tidak membiarkannya naik? Stephen Lin bertanya. Aku tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku tidak mau sekarang. Natalie menggelengkan kepalanya. Belum mau. Stephen Lin tidak begitu mengerti apa artinya tidak mau. Dia menghela nafas dan berkata, karena kamu belum siap, kenapa kamu masih bersamanya? Karena keluarga, kata Natalie. Keluarga. Stephen Lin menghela nafas, bahkan di level Duke of Bohemia, sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam masalah emosional. Ayo pergi, minum kopi lagi denganku. Natalie berbalik dan berjalan menuju mesin kopi. Aku baru saja minum lagi, hampir selesai, kata Stephen Lin. Cangkir terakhir, aku ingin mengobrol denganmu beberapa kata lagi, kata Natalie. Kalau begitu, baiklah. Stephen Lin mengangguk dan duduk di sofa. Dengan memunggunginya, Natalie sedang mengoperasikan mesin kopi. Sosok Natalie sangat bagus, karena dia mengenakan gaun ramping, sehingga seluruh garis punggung Natalie terlihat sangat jelas. Setelah Stephen Lin meliriknya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi perasaan panas mulai keluar dari tubuh Stephen Lin. Pada awalnya, Stephen Lin tidak merasakan apa-apa, tetapi merasa tubuhnya sedikit panas, tetapi ketika dia melihat punggung Natalie 2 kali, perasaan terbakar itu langsung meningkat. Saat ini, Natalie mendatangi Stephen Lin dengan secangkir kopi, dia membungkuk dan meletakkan kopi di depan Stephen Lin. Saat dia membungkuk, dia senang, karena gaun itu memiliki V-neck di bagian dada. Kulit seputih salju menarik perhatian Stephen Lin, dan napas panas di tubuh Stephen Lin melonjak seketika. Bab 1160. Stephen Lin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Natalie. Tangan Natalie licin, dan dia masih bisa merasakan sedikit panas di dalamnya. Tiba-tiba tangan Natalie bergetar, dan kopi di tangannya langsung tumpah. Kopi panas jatuh di paha Stephen Lin dalam sekejap. Maaf. Natalie dengan cepat meraih serbet di atas meja dan menyeka paha Stephen Lin. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi memicu api. Stephen Lin tidak tahu apa yang sedang terjadi, seolah seluruh tubuhnya akan meledak. Dia meraih tangan Natalie yang lain dan menariknya langsung ke pelukannya. Natalie memiringkan tubuhnya dan dipeluk oleh Stephen Lin. Stephen Lin, kamu. Natalie memandang Stephen Lin dengan heran. Mata Stephen Lin mengungkapkan cahaya nafsu, dan itu sangat melonjak hingga hampir membuat Natalie terbakar. Tidak, Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan seluruh otaknya kembali jernih. Ada yang salah dengan kopi ini, kata Stephen Lin bersemangat. Tepat ketika suara Stephen Lin turun, Natalie tiba-tiba mengangkat tangannya dan memeluk leher Stephen Lin, lalu dengan lengan yang kuat, tubuh bagian atasnya bergerak ke arah tubuh Stephen Lin. Pada saat yang sama, bibir Natalie juga mencium Stephen Lin. Sentuhan bibir membuat kejernihan singkat di benak Stephen Lin langsung ditelan oleh hasrat. Stephen Lin benar-benar tersulut. Dia memeluk pinggang Natalie, berbalik dan berjalan menuju tempat tidur besar. Natalie mencium wajah Stephen Lin seperti orang gila, dan matanya juga penuh dengan cahaya nafsu. Stephen Lin melempar Natalie ke tempat tidur, dan langsung membungkuk ke arah Natalie. Salah satu tangan Natalie dengan penuh semangat meraih pinggang Stephen Lin, dan tangan lainnya masuk jauh ke dalam pakaian Stephen Lin. Tidak mungkin seperti ini, kata Stephen Lin tiba-tiba. Saat berikutnya, Stephen Lin langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Kekuatan yang kuat membuat otak Stephen Lin berdengung, dan karena ini, Stephen Lin mendapatkan kembali ketenangannya. Ada masalah dengan kopinya, Natalie, bangunkan aku. Stephen Lin meraih tangan Natalie dan berkata dengan keras. Namun, saat ini, Natalie sudah ditelan oleh keinginan, dia menarik celana Stephen Lin seperti orang gila,
dan kakinya menjepit kaki Stephen Lin dengan erat untuk mencegah Stephen Lin pergi. Stephen Lin mendorong dengan keras, mendorong Natalie menjauh, lalu mundur beberapa langkah. Keinginan yang mengerikan menyerang lagi. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya lagi. Pada saat ini, Natalie melompat dari tempat tidur, mengangkat tangannya dan melepaskan gaun itu dari tubuhnya. Tubuh keton yang anggun muncul di depan Stephen Lin. "Natalie!" teriak Stephen Lin. Natalie berjalan menuju Stephen Lin selangkah demi selangkah. "Aku tahu ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam kopi, tapi malam ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu, dan aku tidak menyesalinya," kata Natalie sambil berjalan. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu Natalie bergegas menuju Stephen Lin, seluruh tubuhnya tergantung di tubuh Stephen Lin. Saat berikutnya, otak Stephen Lin dikuasai oleh keinginan. Kali ini, tidak ada yang bisa mencegah perpaduan kedua tubuh ini. Sedangkan di bawah gedung, sebuah mobil hitam terparkir di pinggir jalan. Seorang pria paruh baya dengan rambut pirang dan mata biru sedang duduk di dalam mobil. "Sayang sekali, aku secara khusus menambahkan sesuatu ke kopi. Jika kamu membiarkanku naik dan minum kopi, Natalie, kamu benar-benar akan menjadi wanitaku malam ini, sayang sekali." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas biarkan pengemudi pergi. Pengemudi menyalakan mobil dan pergi. Pria paruh baya ini tidak pernah bermimpi bahwa dia menambahkan sesuatu ke dalam kopinya, tetapi Stephen Lin menyuruhnya untuk meminumnya. Tabrakan fisik yang seharusnya tidak terjadi baru saja terjadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kedua orang di ruangan itu terjerat. Dibandingkan dengan Stephen Lin, Natalie jelas lebih pasif. Ketika dia pingsan karena sangat gembira, Stephen Lin masih sekuat sapi. Saat ini, sudah jam 3 pagi. Hampir semua lampu di gedung itu padam. Stephen Lin berdiri di kepala tempat tidur, menatap Natalie yang hampir pingsan di tempat tidur, dengan ekspresi muram. Pada saat ini, dia telah memulihkan kejelasannya. Meski api nafsu masih membara di tubuhnya, namun tidak bisa lagi mengganggu dirinya. Dia berjalan ke mesin kopi, mengambil segenggam biji kopi dan mencium baunya. Biji kopi memiliki rasa kopi yang sangat kuat dan aroma yang samar. Sesuatu ditambahkan ke biji kopi, dan hal semacam itulah yang menyebabkan Stephen Lin dan Natalie kehilangan kendali. Stephen Lin memiliki daya tahan yang kuat terhadap racun, dan daya tahan ini tidak akan memainkan peran apapun dalam menghadapi jenis obat tertentu yang mengkatalisasi keinginan. Satu-satunya hal yang dapat ditolak Stephen Lin adalah keinginannya sendiri, dan keinginan pria seringkali rentan terhadap tubuh wanita. Stephen Lin memikirkan apa yang dikatakan Natalie sebelumnya, bahwa Blair ingin datang dan minum kopi dengannya. Mungkinkah bahan dalam kopi ini ditambahkan oleh Blair? Tujuannya agar terjadi sesuatu dengan Natalie malam ini. Stephen Lin berpikir sejenak, lalu mengambil beberapa biji kopi dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia harus mengambilnya kembali dan mempelajari apakah biji kopi itu benar-benar telah diperkaya. Saat ini, malam sudah gelap. Stephen Lin mengambil pakaiannya di tanah dan berjalan menuju pintu. Saat itu, suara Natalie terdengar. "Ini akan menjadi rahasia di antara kita berdua," kata Natalie. Stephen Lin berhenti dan menatap Natalie. Natalie memandangnya dari samping. Cahaya bulan menyinari tubuh Natalie, membentuk garis-garis tubuhnya dengan sempurna. "Ada masalah dengan biji kopinya," kata Stephen Lin. "Biji kopi diberikan kepada saya oleh Blair. Ketika saya hendak pergi, Blair memberi saya biji kopi dan meminta saya untuk meminumnya di jalan. Dia tahu bahwa saya memiliki kebiasaan minum secangkir kopi setiap malam," kata Natalie. "Kenapa?" Stephen Lin mengerutkan kening. "Meskipun kami adalah pacar dan pacar, selalu hanya nama. Kali ini, saya akan memberikan semua tiket. Setelah saya kembali, saya akan memiliki cukup alasan untuk menyerahkan diri kepadanya." "Sayang sekali. Sekarang semuanya diperlukan," kata Natalie.
Petik 2 titik. Stephen Lin menatap Natalie dan terdiam. Dia tidak menyangka Natalie memberinya tiket dan berencana menukarnya dengan dirinya sendiri. Aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi malam ini. Aku akan menikahi Blair setelah aku kembali. Jangan khawatir, kata Natalie dengan tenang. Mengapa kamu masih ingin menikah dengannya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Berbicara secara logis, Blair membius Natalie. Natalie hanya tidak mengganggu Blair, dan dia ingin menikah dengannya. Ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Aku selalu ingin menikah. Menikah dengan Blair tidak ada bedanya dengan menikah dengan orang lain. Apalagi aku lebih mengenal Blair, ujar Natalie. Apakah kamu gila? Hanya karena ini, kamu menikah dengan orang yang tidak tahu malu yang akan membiusmu. Kata Stephen Lin tidak puas. Aku akan balas dendam, kata Natalie. Balas dendam. Kamu menikah dengannya, dan kamu ingin balas dendam. Tanya Stephen Lin. Siapa bilang aku tidak bisa membalas dendam jika aku menikah dengannya? Tanya Natalie balik. Kamu gila, kata Stephen Lin. Aku tidak pernah normal, kata Natalie. Kamu menempatkan dirimu dengan begitu mudah, kata Stephen Lin. Ini urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu berencana untuk bertanggung jawab untukku? Natalie berbaring miring, menopang kepalanya dengan tangannya, dan bertanya pada Stephen Lin dengan ekspresi main-main. Terserah kamu, kata Stephen Lin, berbalik dan pergi. Melihat punggung Stephen Lin pergi, Natalie menghela nafas. Berjalan keluar dari kamar Natalie, Stephen Lin mengerutkan kening. Dia mengambil ponselnya dan menelepon anak buahnya. Beri aku detail tentang Blair. Kembali ke kamarnya, Stephen Lin langsung mandi dan berbaring di tempat tidur. Apa yang terjadi beberapa jam yang lalu seperti mimpi, sehingga suasana hati Stephen Lin masih sedikit bersemangat. Pada saat ini, dengung-dengung, Stephen Lin tiba-tiba mendengar suara dengungan rendah. Suara mendengung ini sangat mirip dengan suara baling-baling helikopter yang berputar. Stephen Lin tiba-tiba melompat dari tempat tidur, lalu bergegas ke jendela Prancis untuk melihat keluar. Melihat ini, murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Di luar jendela, helikopter terbang tidak jauh dari sana. Helikopter ini menyebar dengan cepat, ada yang terbang lebih tinggi, dan ada yang terbang lebih rendah. Untuk apa ini? Ketika Stephen Lin memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, saat berikutnya. Siu-siu-siu, api dimuntahkan dari helikopter. Serangkaian rudal datang ke arah gedung. Sirene yang menusuk telinga terdengar saat ini. Stephen Lin berbalik dan bergegas menuju pintu. Detik berikutnya, bum-bum-bum, ada semburan ledakan dahsyat, dan seluruh gedung bergetar hebat beberapa kali. Stephen Lin mengelak dan mendobrak pintu. Rudal itu tidak meledak pada levelnya, jadi dampak yang dideritanya sangat kecil. Alarm, alarm, bangunan diserang, balok bangunan utama rusak, dan bangunan miring, harap segera mengungsi. Suara Sirui bergema terus-menerus di dalam gedung. Sirui, beritahu Huang Tingjun untuk menungguku di pintu masuk lift, teriak Stephen Lin. Oke, Tuan Lin, jawab Ciri. Stephen Lin segera berakselerasi dan bergegas ke kamar Natalie di seberang. Pada saat ini, bum-bum-bum, semburan ledakan padat lainnya terdengar. Seluruh gedung bergetar hebat lagi. Alarm, waspada. Suara Ciri tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih keras, yang sepertinya menandakan bahwa kerusakan ruangan semakin meningkat. Stephen Lin sangat cepat, dan dia berada di luar kamar Natalie dalam sekejap mata. Stephen Lin menendang dan menendang pintu hingga terbuka. Di dalam kamar, Natalie baru saja berganti pakaian. Ikuti aku, teriak Stephen Lin. Natalie tidak banyak bicara, berbalik dan bergegas menuju Stephen Lin, lalu berlari menuju pintu masuk lift bersama Stephen Lin. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.